Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Febrianti, NIM 1801040030, PBSI kelas 6A. Di sini saya akan menyampaikan artikel mengenai tindak tutur ekspresif guru dengan siswa kelas 3 SD Negeri 2 Kemeranggon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Bagian yang pertama yaitu abstrak. Manusia tidak pernah lepas dari penggunaan bahasa lisan berupa tindak tutur. Tindak tutur merupakan bagian yang sangat penting dalam berkomunikasi. Salah satu peristiwa yang menarik dipelajari dalam pragmatik adalah peristiwa berbicara antara guru dan siswa dalam interaksi sekolah. Penggunaan bahasa, khususnya bahasa Indonesia, di dalam kelas mempelajari realitas komunikasi yang terjadi dalam interaksi kelas. Dalam interaksi kelas, guru selalu menggunakan bahasa untuk memperlancar proses interaksi. Guru sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam proses pembelajaran selalu menggunakan tuturan sebagai media untuk menyampaikan gagasan kepada siswanya. Guru juga memiliki kecenderungan menggunakan tindak tutur yang disesuaikan dengan fungsi dan situasinya. Berdasarkan peristiwa tersebut, dalam penelitian ini, peneliti mengkaji beberapa masalah antara lain fungsi tindak tutur ekspresif, modus tindak tutur ekspresif, dan efek yang ditimbulkan oleh tindak tutur ekspresif. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh hasil bahwa fungsi tindak tutur ekspresif yang banyak digunakan oleh guru adalah fungsi tindak tutur ekspresif menegur. Modus tindak tutur yang banyak digunakan guru adalah tuturan imperatif bermodus, dan perlokusi yang banyak muncul adalah mempermalukan mitra tutur, yang sebagaimana mitra tutur tersebut adalah siswa. Kata kunci dari abstrak tersebut adalah analisis, tindak tutur ekspresif, pembelajaran bahasa Indonesia, guru dan siswa. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Manusia sebagai makhluk sosial selalu mengadakan hubungan dengan orang lain untuk berkomunikasi. Komunikasi merupakan proses seseorang menyampaikan gagasan atau rangsangan-rangsangannya dalam bentuk lambang-lambang atau kata-kata. Hal tersebut terjadi karena untuk mengubah tingkah laku orang lain. Dalam berkomunikasi, manusia memerlukan sebuah alat komunikasi. Alat komunikasi tersebut digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan, ataupun pendapat. Alat komunikasi itu disebut bahasa. Bahasa memegang peran yang paling penting sebagai salah satu alat yang dipergunakan dalam setiap komunikasi. Komunikasi dengan bahasa memungkinkan manusia untuk saling berhubungan, saling belajar, dan mengungkapkan segala sesuatu yang ingin dikemukakannya. Ketika berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, manusia tidak pernah lepas dari penggunaan bahasa lisan yang berupa tindak tutur. Karena itu, tindak tutur merupakan bagian yang sangat penting dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, manusia sangat sering menggunakan tindak tutur. Tindak tutur adalah suatu kegiatan fungsional manusia sebagai makhluk berbahasa. Karena sifatnya yang fungsional tersebut, menyebabkan setiap manusia selalu berupaya untuk mampu melakukan tindak tutur dengan sebaik-baiknya. Dalam suatu tuturan, tujuan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya
uh, memiliki tujuan yang berbeda. Ini menurut Juanda dan Aziz tahun 2018 halaman 71. Salah satu peristiwa berbahasa yang menarik dikaji secara pragmatik adalah peristiwa berbahasa antara guru dengan siswa dalam interaksi belajar di sekolah. Interaksi belajar mengajar adalah proses komunikasi antara guru dengan siswa dalam ikatan tujuan pendidikan, yaitu proses siswa belajar dan guru mengajar. Keberadaan tindak tutur guru dalam interaksi belajar mengajar sangat berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa, merangsang perubahan tingkah laku dan memberikan pengalaman berbahasa bagi siswa yang diajar oleh guru di sekolah tersebut. Penggunaan bahasa, khususnya bahasa Indonesia dalam pembelajaran di kelas merupakan realitas komunikasi yang berlangsung dalam interaksi kelas. Dalam interaksi kelas, guru selalu menggunakan bahasa untuk memperlancar proses interaksinya. Guru sebagai orang yang memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar selalu menggunakan tuturan sebagai media untuk menyampaikan ide kepada siswanya. Guru memiliki kecenderungan untuk bertindak tutur yang pemakaiannya disesuaikan dengan fungsi dan situasinya. Bagian artikel yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Moleong tahun 2000 halaman 3 menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang terdiri dari perilaku-perilaku yang diamati, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Nawawi tahun 1994 halaman 73 menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah prosedur memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek peneliti pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Data dalam penelitian ini didapatkan dari hasil observasi ketika pembelajaran bahasa Indonesia berlangsung. Data observasi berupa segmen-segmen tuturan beserta konteksnya yang diidentifikasikan sebagai tindak tutur ekspresif, yaitu percakapan antara guru dengan siswa saat pembelajaran berlangsung. Sumber data penelitian ini adalah guru kelas 3 SD Negeri 2 Kemranggon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, pada tahun ajaran 2020-2021. Tuturan ekspresif didapatkan dari hasil percakapan guru dengan siswa selama pembelajaran berlangsung. Perlokusi didapatkan dari kelas 3 SD ketika mendengarkan tuturan ekspresif guru ketika mengajar, berupa efek tuturan baik yang berwujud verbal maupun nonverbal. Dalam tahap penelitian ini ada 3 tahap, mencakup penyediaan data, analisis data, dan menganalisis hasil data tersebut. Yang selanjutnya, analisis dan pembahasan. Hasil dari temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SD Negeri 2 Kemranggon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, tindak tutur ekspresif guru dengan siswa yang berbentuk sapaan, mengungkapkan rasa marah, ucapan selamat, ucapan terima kasih, keluhan, sindiran, dan teguran. Berikut ini adalah pembahasannya. Yang pertama, tindak tutur ekspresif fungsi sapaan. Ditemukan tuturan sapaan
Salah satunya yaitu percakapan guru kepada siswanya yang berbunyi, "Selamat pagi anak-anak," dan siswanya menjawab, "Selamat pagi Ibu." Dalam konteksnya, guru memasuki ruang kelas saat akan memulai pembelajaran. Guru mengucapkan sapaan kepada siswanya dalam posisi berdiri di depan kelas, menatap para siswa dengan ekspresi wajah yang ceria dan terlihat segar, dengan suara yang bersemangat. Yang selanjutnya ada tindak tutur ekspresi fungsi mengungkapkan rasa marah. Ditemukan 3 tuturan marah, salah satunya yaitu percakapan guru dengan siswa yang guru menyampaikan bahwa siswanya harus keluar, yaitu guru keluar sambil menunjuk ke arah luar kelas, dan siswa yang ditunjuk tersebut tegang dan ketakutan dengan bergetar dan menundukkan kepala. Konteksnya, semua siswa dan guru memperhatikan perhatiannya tertuju kepada materi yang sedang dipelajari, tetapi seorang siswa berbuat keributan dan tidak mendengarkan penjelasan guru, sehingga guru tersebut marah dan menyuruh siswa tersebut untuk keluar dari kelasnya. Tuturan diucapkan dalam posisi berdiri tegak dengan berkaca pinggang, sedangkan tangan kanannya menunjuk ke arah luar. Diucapkan dengan nada tinggi, nafas yang panjang, dan agak berat, dengan mimik wajah marah dan rona muka merah. Selanjutnya yaitu tindak tutur ekspresif fungsi menegur. Ditemukan beberapa tindak tutur teguran, yaitu percakapan guru dengan siswa. Guru tidak mengumpulkan alasan tidak masuk sekolah. "Kamu kan bisa tanya ke teman-temanmu. Sudah, sana kerjakan di perpustakaan." Dan siswanya menjawab, "Baik, Bu." Konteks dari percakapan tersebut yaitu seorang siswa yang tidak mengumpulkan pekerjaan rumah karena tidak masuk sekolah pada pertemuan sebelumnya. Guru menegur dengan perkataan bernada rendah, menghela nafas panjang, dengan menggeleng kepala berulang-ulang. Yang selanjutnya yaitu tindak tutur ekspresif fungsi menyindir. Di sini yaitu adanya percakapan guru dengan siswa. Guru yang punya baju cantik-cantik, ganteng-ganteng, bajunya morat-marit seperti ini. Jadi ibu ingin kalian memasukkan baju kalian supaya penampilannya seperti pemilik bajunya, yaitu cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Siswa hanya tersenyum. Konteksnya, pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Guru mengoreksi pekerjaan siswa di meja guru. Guru memperhatikan kondisi pakaian dan kerapian pakaian siswa, yang dimana hal tersebut ada salah satu siswa yang bajunya berantakan. Yang selanjutnya yaitu tindak tutur ekspresif fungsi mengeluh. Ditemukan beberapa tindak tutur keluhan, yang salah satunya yaitu percakapan guru dengan siswa. Guru 30 anak dari beberapa anak yang ada di sini, yang tidak paham hanya kamu, Nak, dan siswa yang tidak paham hanya tersenyum dan tertunduk malu. Konteksnya, salah satu siswa tidak bisa mengerjakan karena belum paham. Guru mengeluh melihat kondisi siswa yang masih saja tidak paham meskipun telah dijelaskan berulang kali. Guru menuturkan keluhannya dengan nada rendah, wajah sedikit lesu, sambil menarik nafas panjang. Yang terakhir yaitu tindak tutur ekspresif
fungsi mengucapkan terima kasih atas tanda hormat kepada siswa. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan tindak tutur ekspresif sebagai ucapan terima kasih, yaitu adanya ucapan guru kepada siswa, yaitu terima kasih nak, sudah dibawakan buku sampai sini. Dan siswanya menjawab, "Nggih Bu, sama-sama." Dalam ini konteksnya yaitu salah satu siswa membantu guru membawakan buku karena melihat gurunya kesusahan, dan guru memberikan rasa hormatnya dengan mengucapkan terima kasih kepada siswa tersebut. Ya, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan secara umum, dapat diambil kesimpulan bahwa tindak tutur ekspresif antara guru dengan siswa kelas 3 SD Negeri 2 Kemeranggon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, dapat dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebanyak 6 tuturan yang digunakan terdiri dari fungsi tindak tutur ekspresif, strategi tindak tutur ekspresif, dan modus tindak tutur ekspresif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.